dengan posisi air yang surut. Grebek Makukuhan dilakukan biasanya menyambut bulan suci Ramadan. Ini sudah terlihat ramai sekali. Rebutan ngambilin ini. Sebenarnya lobster ini bukan hewan endemik yang ada di sini, tapi pada tahun 2000-an katanya ada yang bawa lalu berkembang biak, menyebarlah akhirnya di sini. Saat ini saya sedang berada di Rawa Pening, ingin mencari biota air tawar yang di sini isinya banyak sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain menawarkan keindahan panoramanya, rawa seluas lebih dari 2000 hektar ini juga menjadi habitat bagi beberapa biota air untuk bisa diambil dan dimanfaatkan oleh warga di sekitarnya. Halo Pak. Wah, udah dapat banyak belum? Bapak dapat apa itu? Nah, coba lihat. Ada nggak isinya? Ada. Ada? Ada. Oh iya. Lobster air tawar di Rawa Pening justru lebih mudah didapatkan ketika kondisi banjir seperti ini. Krustasea satu ini akan banyak tersebar di area perairan dangkal. Hidup di kedalaman air antara 2-5 meter, lobster air tawar menjadi salah satu buruan utama warga saat musim penghujan. Oh, isinya ini udah banyak sekali. Ini udah disimpan dari semalam ya, Pak? Ya. Makanya nggak heran kalau banyak. Ini saya mau ambil dulu nih. Salah satu. Ya, 3. Nah, ini dia. Lobster air tawar. Tuh. Tapi memang besarnya tidak sebesar lobster air laut. Bubu menjadi satu-satunya alat tangkap yang bisa menjebak udang yang aktif bergerak di malam hari ini. Jadi, bubu memang harus ditinggal minimal sehari semalam untuk bisa melihat hasilnya. Sebenarnya lobster ini bukan hewan endemik yang ada di sini. Tapi pada tahun 2000-an katanya ada yang bawa lalu berkembang biak, menyebarlah akhirnya di sini. Yang kedua mau saya ambil dulu. Nah, kita lihat apakah ada isinya. Nih, dari warnanya udah bagus sekali. Ada warna-warni Pak, ada warna pink, hijau, biru ya Pak ya. Dan bedanya kalau sama lobster air laut itu, ini ada capitnya seperti kepiting. Nih, jadi megangnya harus hati-hati di bagian punggungnya di sini. Karena bahkan kalau misalnya kita megang bagian belakangnya, dia bisa nyapit ke arah belakang. Meskipun tidak bisa diprediksi secara pasti soal hasil tangkapan, tapi hasil yang kami dapat hari ini cukup membuktikan betapa melimpahnya hasil perairan Rawa Pening. Banyak juga ini Pak hasilnya. Ya udah kalau gitu mending kita taruh bubu-bubu yang lain yuk Pak. Sebelah sana kali ya? Oke, ayo kalau gitu. Untuk bisa menarik lobster masuk ke dalam bubu, perlu umpan yang memiliki aroma amis cukup kuat dan bisa bertahan lama. Satu lagi saya pasang di situ ya Pak. Ya nyangkut Pak ini jaringnya. Ya nyangkut juga di sepatu. Sini aman Pak. Oke. Semakin banyak bubu terpasang, semakin besar pula peluang untuk mendapat hasil yang melimpah. Nah, bubunya sudah terpasang semua. Habis ini saya kayaknya pengen makan lobsternya ini. Pak, boleh nggak saya minta, Pak? Boleh. Boleh ya? Ya, boleh. Ambil. Ih, asik. Pak, saya ambil yang ini ya, Pak. Yang mana? Yang besar ini loh, Pak. Ya, ambil.
Nah, abis ini mau saya bakar. Ya. Entah ya, Pak. Ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nih, saya taruh sini, Pak. Ya, ambil lagi. Ambil lagi. Ah. Crawfish hasil tangkapan hari ini akan kami olah dengan cara sederhana, supaya bisa merasakan rasa asli dagingnya. Di tengah-tengah rawa, lobster cuma bermodalkan garam, mau langsung saya bakar. Mas, kita panas-panasan dulu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Berjemur dulu lah, tapi habis itu kita makan enak, oke? Sehat. Sama halnya dengan memasak kepiting atau udang pada umumnya. Ini warnanya langsung berubah kemerahan seperti itu ya, Mas? Iya. Karena dia mengandung pigmen karotenoid, makanya cepat berubah. Aku bilang dulu ya. Anak sainsnya. Nah, ini kelihatan udah mateng semuanya. Udah tinggal siap untuk disantap. Gimana nih, Mas, cara santapan pertamanya nih? Nah, ini pegang Heeh, tangannya. Gini. Tangannya, ini ekornya dipegang, tarik. Oh, langsung tarik aja? Dibuka ini, angkat. Nah, Iya, potek. Potek, tapi ini dagingnya udah full. keluar semuanya nih. Full. Dagingnya seperti biasa, ini kenyal-kenyal. Udah gurih dan manis. Enak. Rawa Pening ini memang menyimpan banyak sekali biota-biota air. Tapi lobster menjadi makanan favorit saya. Apalagi menikmatinya di tengah-tengah perairan seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kabupaten Temanggung, alam dan tradisi kearifan masyarakatnya senantiasa menarik untuk menjadi rangkaian cerita petualangan bagi saya. Salah satunya yang akan saya ikuti di daerah Keduy ini. Memet merupakan tradisi mencari ikan dengan posisi air yang surut. Nah, ini sekarang ikan-ikannya sudah mulai dipersiapkan, tinggal disebar. Nanti yang lainnya berlomba-lomba ngambil siapa yang paling banyak. Ini emang benar-benar ramai sekali dari ujung sana sampai ke sana. Karena ini pesertanya diikuti dari sekabupaten. Acara seru-seruan ini merupakan hiburan rakyat dalam rangkaian besar kegiatan Grebek Makukuhan yang diadakan setiap tahunnya. 3, 2, 1. Antusias warganya luar biasa. Semua langsung rebutan. Saya juga nggak mau kalah. Langsung saya mau ambil. Emang luar biasa. Saya baru ke bawah tapi ini keadaan, wah, ramai sekali. Lumayan dapat 1 ikan. Tidak ada pembatasan peserta, jadi semua bisa turun mencari ikan di aliran irigasi ini. Tapi ada syaratnya kalau mau ngikutin Memet ini. Harus menggunakan alat tradisional. Malah kehilangan 1. Rata-rata ikan yang disebar tadi itu adalah ikan nila dan juga ikan lele. Supaya nanti kalau misalnya ada ikan yang benar-benar lepas, itu ya udah dibiarin aja lepas. Biar bisa hidup di sungai. Ada lebih dari 1000 ekor yang sengaja dilepaskan di aliran sungai yang sudah dibendung ini. Meskipun jumlahnya banyak, namun untuk mendapatkannya bukan perkara gampang. Setiap peserta harus bersaing dengan ratusan peserta lainnya, termasuk saya sendiri. Yuhuu.
dapat satu ikan nila, lumayan. Bu, saya titip ya Bu di sini. Oh ya. Oh, Ibu udah lumayan. Wah, ini rata-rata ada yang dapatnya banyak banget, tapi ada juga yang belum kebagian. Wah, ini memang susah ya kalau udah disebar kayak gini. Memet ikan kali ini dibatasi selama 2 jam saja. Hasilnya bisa langsung dibawa pulang oleh para peserta. Bukan merupakan ajang perlombaan, namun lebih ke rasa kebersamaan. Itu ramai-ramai di sana. Mereka saking semangatnya, mereka ngambil sampai ke ujung bagian bendungan itu. Karena berharap ikannya ada di sana juga. Beberapa peserta bahkan menyiasatinya dengan pencarian berkelompok, supaya mendapatkan hasil lebih banyak. Pak, ini dapat nggak Pak? Dapat. Dapat? Ya. Oh iya, mana? Wah ini. Oh, dapat ikan lele. Wah, ini besar sekali Pak. Nah, biasanya masyarakat yang mendapatkan ikan-ikan yang tadi sudah disebar, itu dimasak secara pribadi. Abis ini saya juga mau nyobain hasil tangkapan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah seru-seruan tadi abis memet, sekarang ikan-ikannya mau diolah menjadi nila bumbu rujak kemangi. Ini kemanginya aja udah banyak sekali. Berarti nanti aromanya sedap ya, Bu? Sedap sekali. Mantap. Ikan rujak bumbu kemangi merupakan olahan makanan khas dari kota Temanggung. Bumbu rempah-rempah dan daun kemangi menjadi kunci utama untuk menghadirkan cita rasa olahan kali ini. Oke, bumbu sudah bisa dimasukkan ya, Bu? Yuk. Biarkan bumbu meresap dengan sendirinya ke dalam daging ikan. Dalam memasak ikan segar seperti ini, tidak boleh sering-sering diaduk untuk menjaga daging ikan biar tetap utuh. Nah, kemanginya ini dimasukkan setelah masakannya itu udah matang. Karena kalau misalnya dari awal tadi keburu layu kemanginya nanti. Tidak perlu menunggu lama, cukup 15 menit. Nila bumbu rujak kemangi sudah siap mengisi perut yang mulai keroncongan sehabis memet tadi. Ayo Bu, dimakan. Nih hasil tangkapan dan juga masakan kita. Gurih pedas menjadi cita rasa identik kuliner khas Temanggung ini. Namun semua sesuai selera masing-masing. Enak banget ini. Tadi masih keasinan, kalau sekarang bumbunya udah pas banget meresap. Habis ini saya mau ikut membantu bikin gunungan untuk acara Grebek Makukuhan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Grebek Makukuhan merupakan gawe gede bagi masyarakat Kedu, Kabupaten Temanggung. Semua masyarakat bersiap dan yang paling utama adalah persiapan gunungan hasil bumi. Tradisi Grebek Makukuhan pasti ada ini nih, gunungan namanya. Dan gunungan yang ada di depan saya namanya Gunungan Hasil Bumi. Karena ini terlihat kan, isinya hasil-hasil pertanian semua. Bermacam sayuran, buah-buahan, serta hasil bumi asli Temanggung harus ada di rangkaian gunungan ini. Terus yang paling atas itu adalah tembakau. Nah, dia itu merupakan ciri khas dari hasil pertanian yang ada di Temanggung. Setiap hasil bumi yang diletakkan pada gunungan memiliki filosofinya masing-masing. Seperti kemakmuran, panjang umur, rezeki yang berlimpah, kesehatan, serta hal-hal baik yang selalu menjadi harapan kita semua. Gunungan ini dibuat sebagai bentuk rasa syukur masyarakat. Nanti ini juga dibagikan kepada masyarakat lagi. Jadi dipercaya bisa memberikan hasil panen yang berlimpah nanti ke depannya.
Kemeriahan gelaran Grebeg Makukuhan yang ke-10 benar-benar membuat saya merasa beruntung bisa terlibat di dalamnya. Bukan hanya masyarakat Kedu saja yang hadir, namun juga masyarakat dari luar daerah. Bahkan dari luar kota Temanggung juga ikut meramaikannya. Grebeg Makukuhan dilakukan biasanya menyambut bulan suci Ramadan. Ini sudah terlihat ramai sekali ke belakang. Dan ini juga urutan-urutannya banyak sekali nih. Mulai dari pengawal sampai gunungan yang ada di belakang. Kita juga punya nama sendiri-sendiri. Di sini kalau misalnya perempuan disebutnya Sri, kalau laki-laki itu disebutnya Joko. Joko Teguh adalah nama asli dari Ki Ageng Makukuhan, sementara Sri Lintang Kedaton adalah nama istri beliau. Itu sebabnya peserta kirap menggunakan nama Joko dan Sri. Sebuah simbol untuk menghormati jasa Ki Ageng Makukuhan yang juga dikenal sebagai Sunan Kedu. Kirap budaya ini mulai jalan menuju makam Ki Ageng Makukuhan, tapi diawali dengan ini dia, pasukan bergodo namanya, atau pengawal. Dulunya, kirap Grebeg biasa diarak sejauh lebih dari 1 km. Ada beberapa pembatasan dan persyaratan. Tahun ini kirap hanya berjarak setengah kilometer dari area makam yang akan dituju. Gunungan utama berada di urutan paling depan. Selanjutnya diikuti Gunungan Nasi Tumpeng. Yang menarik perhatian saya di sini ada ayam Kedu. Jadi ini memang warnanya itu hitam semua. Ini adalah ayam asli dari masyarakat di sini sebagai simbol kemakmuran masyarakat. Sekarang pasukan sudah mulai masuk ke pelataran makam Ki Ageng Makukuhan. Luar biasa, ini antusias warga yang nonton juga banyak dan ramai sekali. Nggak sabar ya Bu mau rebutan itu ya? Mau rebutan gunungan? Memang di sini udah tradisinya, rebutan gunungan yang ada di depan sana. Saya juga nggak sabar, habis ini mau rebutan. Meski disaksikan ratusan orang, namun suasana tertib dan hikmat tetap terjaga. Ini karena gunungan pelengkapnya sangat berat, sehingga harus diangkut pakai mobil, habis itu diturunin ramai-ramai seperti ini. Luar biasa, ternyata ini tumpengnya selalu berdatangan. Saya hitung-hitung mungkin ada belasan bahkan puluhan tumpeng. Dan nantinya akan dimakan secara bersama-sama. Doa yang dipimpin pemuka agama menjadi pertanda bagi warga untuk mendekat ke arah gunungan. Karena begitu selesai berdoa, isi gunungan sudah boleh diperebutkan. Baru selesai berdoa, masyarakat langsung rebutan ngambilin ini, gunungan. Saya juga mau ngambil. Waduh! Wah! Ini Bu. Yeay! Asik, saya dapat sayur-sayurannya. Aduh, luar biasa sekali ini hasil rebutan. Ini kayak baru pulang dari pasar. Inilah salah satu potret rasa terima kasih masyarakat Temanggung kepada Ki Ageng Makukuhan atas jasa-jasa beliau. Sebuah tradisi syukur atas segala limpahan nikmat dari Sang Pencipta. Grebeg Makukuhan ini sudah menjadi tradisi yang dinanti-nantikan warga di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kak Haji Andre, udah bulan Ramadan, kasih tips-tips dong. Hapuskan dendam, bersihkan hati, luruskan niat. Selamat menunaikan ibadah puasa.
Tumben bener gua.